Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, absen 22, kelas SIP 2D, akan menjelaskan UTS Data Warehouse. Untuk instruksi yang pertama, unduh file SQL berikut bernama toko barokah yang berisi beberapa contoh baris data penjualan di sebuah toko barokah. Berikut saya sudah mendownload file SQL toko barokah dan juga dengan fix. Setelah mendownload, saya akan membuat sebuah database bernama toko barokah coba, lalu mengimportkan kedua file tersebut ke dalam database yang saya buat. Instruksi yang kedua, analisis struktur database, kemudian gambarkan desain database toko barokah. Untuk desain dari database toko barokah seperti ini. Nah, untuk tabel produk memiliki primary key ID produk yang akan berubah menjadi foreign key di tabel detail transaksi. Lalu, pada tabel transaksi memiliki primary key nomor transaksi yang akan berubah menjadi foreign key di dalam tabel detail transaksi. Lalu, pada tabel pembeli memiliki primary key ID member yang akan berubah menjadi foreign key di tabel transaksi. Lalu, pada tabel penjual memiliki primary key ID penjual yang akan berubah menjadi foreign key di dalam tabel transaksi. Yang ketiga, tentukan KPI yang akan dianalisis berdasarkan database toko barokah. Untuk KPI yang saya gunakan adalah KPI untuk menentukan produk yang paling banyak dibeli berdasarkan username atau pembeli. Saya akan mendemokan secara langsung. Nah, ini berikut adalah KPI yang saya gunakan, yaitu menampilkan nama produk yang paling sering dibeli oleh pembeli berdasarkan ID pembeli dan juga nama pembeli. Selanjutnya, berdasarkan KPI yang ditentukan, gambarkan skema data warehouse dengan ketentuan 2 tabel dimensi dan juga 1 tabel fakta. Berikut langkah-langkah untuk mengerjakan instruksi nomor 4. Sebelumnya, saya akan membuat sebuah database bernama Dewi Toko Barokah yang memiliki 3 tabel, yaitu 2 tabel dimensi dan juga 1 tabel fakta. Yang pertama adalah dimensi pembeli yang memiliki struktur ID dim pembeli sebagai primary key dan juga indeks, lalu ID pembeli dan username. Untuk selanjutnya, tabel dim produk yang memiliki struktur ID dim produk yang sebagai primary key dan juga indeks, lalu ID produk dan juga nama produk. Lalu tabel fakta yang memiliki struktur ID dim produk sebagai indeks, ID dim pembeli sebagai indeks, lalu total transaksi, nama produk, dan nama pembeli. Berikut adalah desain dari database data warehouse toko barokah. Seperti ini. Jadi, pada tabel dim produk memiliki primary key ID dim produk yang akan dihubungkan ke tabel fakta. Lalu, pada tabel dim pembeli memiliki primary key atau indeks dim pembeli yang akan terhubung ke dalam tabel fakta. Untuk spoonnya atau pentaho dim pembeli. Nah, untuk tabel input, koneksi atau transformasinya berasal dari database toko barokah coba. Lalu saya akan mengambil atau hanya menggunakan tabel pembeli. Select value-nya, saya menggunakan semua yang ada pada tabel pembeli dan tidak menghilangkan atau menghapus apapun yang ada di tabel pembeli karena saya akan menggunakan ID member dan username. Lalu database lookup-nya, saya akan mengkoneksikan ke dalam AP atau mentransformasikan ke dalam database bernama Dewi Toko Barokah tabel dim pembeli. Lalu dalam tabel dim pembeli tersebut akan muncul ID pembeli dan username yang saya ambil dari database Toko Barokah tabel pembeli. Lalu untuk filter rows-nya saya hanya ingin menampilkan ID dim pembeli, ID pembeli, dan username. Setelah saya run, akan menghasilkan seperti ini di database di Toko Barokah tabel dim pembeli. Terdapat tabel kolom ID pembeli, ID dim pembeli, dan juga username. Lalu untuk dimensi yang kedua adalah
dimensi produk. Nah, untuk tabel inputnya, saya menggunakan transformasi dari informasi OLTP dari database toko barokah coba dengan menggunakan tabel produk. Untuk select value-nya, saya menggunakan ID produk dan juga nama produk. Namun dalam tabel tersebut, dalam tabel produk terdapat harga dan satuan. Nah, karena tidak saya gunakan di dim produk, saya akan meremove harga dan satuan dari tabel produk tersebut. Untuk database lookup-nya, saya akan mengkoneksikan OLAP ke dalam database di Tuku Barokah tabel dim produk. Nah, nanti di tabel dim produk akan muncul ID dim produk, edit produk, dan nama produk yang saya sudah select atau pilih untuk muncul di dalam tabel dim produk. Untuk filternya nanti akan hanya menampilkan ID dim produk, dan juga nama produk. Jika setelah di-run hasilnya akan seperti ini di dalam tabel dim produk. Terdapat ID dim produk, dan juga nama produk yang diambil dari database Toko Barokah tabel produk. Untuk tabel fakta atau tabel yang terakhir, tabel inputnya adalah saya menggunakan atau mentransformasikan OLTP dari database Toko Barokah coba dan mengetikkan query agar menghasilkan seperti ini. Dapat dilihat terdapat ID pembeli, ID produk, nama produk, dan juga total pembelian. Berikut adalah hasil yang saya ingin tampilkan ke dalam tabel fakta yang berasal dari database Toko Barokah Coba. Lalu untuk select value-nya, saya hanya menggunakan ID pembeli, ID produk, nama produk, dan data pembelian. Tidak ada yang saya hilangkan. Untuk database angka pertama, yaitu saya akan mentransformasikan atau menghubungkan atau mengkoneksikan dari database di Toko Barokah tabel di pembeli. Nah, saya akan mengambil atau menggunakan ID pembeli username dari tabel di pembeli. Untuk database lookup 2, saya akan mengkoneksikan atau menghubungkan atau mentransformasikan dari database di Toko Barokah tabel dim produk dan mengambil semua yaitu ID dim produk, ID produk, dan juga nama produk. Untuk database lookup 3, saya akan mengkoneksikan ke dalam database di Toko Barokah tabel fakta dengan memunculkan ID dim produk, ID dim pembeli, nama produk, nama pembeli, dan juga ada tambahan total transaksi. Untuk filternya, yang ingin saya tampilkan di hasil nanti adalah ID dim produk, ID dim pembeli, nama produk, nama pembeli, dan total transaksi. Nah, setelah di-run, hasilnya akan seperti ini di dalam tabel fakta. Jadi, di dalam tabel fakta itu, saya akan menyajikan sebuah data produk yang paling banyak dibeli oleh pembeli berdasarkan ID pembeli. Seperti di layar terdapat ID dim produk atau ID yang dimiliki oleh produk, ID dim pembeli atau ID yang dimiliki pembeli, total transaksi yang dimiliki oleh pembeli, nama produknya yang dibeli, dan juga pembelinya yang membeli produk tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya atau salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.